Materi selanjutnya adalah pandangan tradisional terhadap pengendalian. PSAK 65 menyebutkan bahwa laporan keuangan konsolidasi biasanya diterapkan untuk sekelompok perusahaan ketika salah satu memiliki pengendalian atas kepentingan keuangan di perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, dan juga dinyatakan bahwa kondisi umum untuk pengendalian atas kepentingan keuangan adalah kepemilikan lebih suara mayoritas. PSAK 65 yang mengharuskan konsolidasi semua anak perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh induk perusahaan. Nah, materi selanjutnya yaitu less than majority ownership. Walaupun kepemilikan mayoritas umumnya adalah cara utama untuk mendapati pengendalian, suatu perusahaan dapat mengarahkan kebijakan operasi dan keuangan perusahaan lain dengan kepemilikan kurang dari mayoritas, seperti jika kepemilikan saham yang lain tersebut. PSAK 65 tidak melarang konsolidasi dengan kepemilikan kurang dari mayoritas, tetapi konsolidasi seperti itu jarang ditemui dalam praktik. Nah, jadi less than majority ownership ini dalam PSAK 65, kepemilikan saham kurang dari mayoritas atau less than majority ownership, itu maksudnya induk perusahaan bisa tetap dianggap punya kendali atas anak perusahaan walaupun sahamnya di bawah 50%. Kok bisa? Karena kendali itu nggak selalu soal angka kepemilikan, tapi soal siapa yang benar-benar bisa mengatur kebijakan penting dan arah perusahaan. Misalnya, induk cuma punya 40% saham, tapi sisanya tersebar ke banyak investor kecil yang nggak bisa kompak. Jadi, otomatis induk tetap jadi pihak yang paling kuat. Atau bisa juga hak buat ngatur manajemen dan juga tentuin strategi atau kontrol suara terbanyak di rapat. Jadi intinya, walau saham nggak sampai mayoritas, selama masih punya power buat ngatur jalannya perusahaan, itu tetap masuk konsolidasi sesuai PSAK 65. Nah, materi selanjutnya adalah pengendalian tidak langsung. Yang pertama, pandangan tradisional dari pengendalian termasuk pengendalian langsung dan tidak langsung. Pengendalian langsung atau direct control biasanya terjadi jika suatu perusahaan memiliki mayoritas saham yang biasa dari perusahaan lain. Pengendalian tidak langsung atau indirect control atau bentuk piramida terjadi jika saham biasa suatu perusahaan dimiliki oleh satu atau lebih perusahaan yang semuanya dalam pengendalian bersama. Nah, selanjutnya kita masuk ke kemampuan untuk memiliki pengendalian. Dalam situasi tertentu, pemegang saham mayoritas mungkin tidak mampu untuk secara mendali walaupun mereka mempunyai lebih dari 50% saham berhak suara yang beredar. Contohnya, yang pertama, anak perusahaan dalam reorganisasi legal atau dalam kepailitan. Di negara lain memberikan batasan pada anak perusahaan yang mencegah pengambilan laba atau aset ke induk perusahaan. Ketidakmampuan induk perusahaan untuk mengendalikan aspek penting dari operasi anak perusahaan. Nah, materi selanjutnya adalah perbedaan periode fiskal. Perbedaan periode fiskal antara perusahaan induk dan anak perusahaan tidak menyebabkan konsolidasi laporan keuangan tidak dapat diterapkan terhadap anak perusahaan tersebut. Secara umum, seringkali periode fiskal anak perusahaan disesuaikan agar selaras dengan periode fiskal perusahaan induk. Sebagai alternatifnya, laporan keuangan anak perusahaan dapat disusun untuk periode tertentu yang disesuaikan guna memastikan data tersebut konsisten dengan dasar periode fiskal perusahaan induk. Baik BAPEPAM LK maupun standar akuntansi yang berlaku memperbolehkan konsolidasi dari laporan keuangan anak perusahaan tanpa menyesuaikan periode fiskal anak perusahaan jika periode fiskal tersebut tidak berbeda lebih dari 3 bulan dari periode fiskal induk perusahaan, dan jika dilakukan pengakuan terhadap kejadian-kejadian yang mempunyai pengaruh material terhadap posisi keuangan atau hasil usaha. Nah, materi selanjutnya yaitu gambaran umum proses konsolidasi. Proses konsolidasi menambahkan secara bersama-sama laporan keuangan dari 2 atau lebih perusahaan legal yang terpisah, menghasilkan satu kumpulan laporan keuangan. Laporan keuangan terpisah dari perusahaan-perusahaan tersebut dibandingkan bersama-sama setelah beberapa penyesuaian dan eliminasi. Untuk menghasilkan laporan keuangan konsolidasi, penyesuaian dari eliminasi terkait dengan transaksi dan kepemilikan antar perusahaan. Walaupun perusahaan individual dalam entitas konsolidasi dapat melaporkan penjualan dan piutang atau utang satu sama lain, entitas konsolidasi secara keseluruhan harus melaporkan hanya transaksi dengan pihak di luar entitas konsolidasi dan piutang atau utang kepada pihak eksternal.